Tetap di Morning Coffee, bicara energi untuk sirkulasi. Kan ada gerakannya sekarang sirkulasi. Kita perkembangan sir tuh. Sir kita itu harus berputar. Ya, ini sirkulasi bukan sir deli kopong ya. Sir deli botol. Ya, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita tetap berbahagia. Iya, betul. Iya, harus bahagia. Karena apa? Kita harus bahagia gitu aja. Nggak usah mikir apa-apa ya. Pada kesempatan ini kita ada tamu. Ada tamu. Ini beda lagi. Setiap minggu tamunya setiap minggu kita harus beda karena sir. Iya, betul. Sirkulasi. Kita sapa dulu bintang tamu kita. Selamat pagi, Bapak. Selamat Haji Soleh. Selamat pagi, sahabat pagi. Dan Bapak Guru. Iya, Bapak Guru kita selaku Bapak Pembina Akliyah, yaitu Bapak Haji Agus Sumadoso. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat juga. Selamat Untuk pagi ini aku yang belum dong dan belum mati itu arti dan kata-kata dalam itu paham dan tahu. Yaitu paham itu apa, tahu apa gitu. Nanti kan kita bisa dijelaskan oleh Bapak Pembina kita. Ngerti? Ngerti ki opo, yaitu paham, tahu dan ngerti ya itu. Nah, mungkin sebelum itu kita perkenalan sama Pak Soleh dulu ya. Itu kan Pak Soleh ini kan baru pertama kali nih muncul. Gabung di Pojok AI. Nah, ini mungkin boleh sedikit diceritakan kayak gabung ke Akliyah itu sudah berapa lama atau termasuk baru atau sudah sepuh? Maksudnya Sudah sepuh gitu. Nah, itu gimana Pak Soleh? Oke, terima kasih sebelumnya dulu saya telah diajak untuk menjadi tamu di Pojok AI. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya karena saya sudah mengamati ataupun melihat AI ini itu sudah agak lama dari beberapa episode yang sudah jalan. Di followers jatuh. Subscribernya Akliyah Indonesia. Dan ya saya mati juga sangat bagus sehingga saya sangat berterima kasih sekali diberi kesempatan untuk ikut menjadi tamu di sini ya sekedar menambah ilmu yang sangat banyak sekali di AI ini. Mudah-mudahan bisa menjadi dasar bagi saya. Dan saya tergabung di AI ini sudah hampir 4 tahun. 4 tahun. Jadi 3 tahun sudah lewat sedikit gitu. Karena itu setahun pertama adalah saya ikut saja. Ikut pokoknya qadarullah bisa tergabung. Itu artinya ya tidak terencana, tidak apa-apa, tiba-tiba gabung saja gitu. Umur sudah tua, tapi masih balita. Oh iya, betul. Bawah 5 tahun tergabung. Nah, itu jadi banyak sih yang manfaat yang didapat di AI ini walaupun baru 4 tahun. Sebenarnya 4 tahun sudah cukup lama, Mbak. Iya. Dan itu kita harus bisa merasakan kebahagiaan sesuai dengan tagline-nya AI kan. Salam syukur, salam bahagia. Iya. Nah, kalau sampai 4 tahun bahagia-bahagia, hati ada sesuatu, something wrong nih. Apalagi yang bisa lebih-lebih. Sudah lebih-lebih dari 4 tahun. Berarti Gitu, kalau sementara. 4 tahun itu kita nggak bahagia, ya kita belum mengerti. Betul, belum Dan paham itu belum tadi. paham. Ya tuh. Sesuai tema Gitu. kita ya, Pak. Gitu. Ini mohon penjelasan dari Bapak Pembina. Jadi apakah itu yang dimaksud ngerti, tahu dan paham gitu loh. Ya, sebetulnya bahasa-bahasa ini kan bahasa yang mudah kita cerna ya, Pak. Cuman kita kan belajar di AI ini belajar mengerti, memahami apa yang diucapkan.
Jadi kita harus ngerti. Mamanya jenengan ini ngerti pisang, ya ngerti saja. Enak. Paham belum? Karena nggak pernah beli. Jadi sebatas ngerti saja. Yang ngerti pisang itu enak, pisang itu ngerti aja. Tapi belum paham bahwa siapa yang menciptakan pisang itu sendiri dia belum paham. Kok bisa hadir di sini belum paham. Ya. Jadi paham ini lebih ke arah ke benar-benar pemberian. Ya. Jadi kalau ngerti itu bisa dipelajari, Pak. Kita belajar itu bisa ngerti. Kalau paham itu luas ya? Luas. Surga lagi. Iya. Surga itu. Iya kan? Luas. Iya. Mungkin tadi kalau Pak Soleh itu kan 1 tahun pertama baru gabung ya. Mungkin itu ibaratnya tadi ngerti dulu ya Pak ya. Tapi udah tahun 2, 3 masuk ke 4 ini baru mulai Seharusnya mulai. paham. Seharusnya mulai pahami. Itu kan normali ya. Iya, normali. Mengalami masa periode tahun 3 tahun itu kan normali saja. Itu Tapi yang udah ngerti tapi belum paham. Iya, pemahaman itu sebenarnya memang masing-masing sih. Iya, datang sendiri ya. Iya. Jadi paham ini kan datang sendiri. Memang pemberian, mutlak pemberian. Jadi kita tahu bahwa ada hewan itu kalau dikasih makan ngerti, dia ngerti. Tapi suatu saat kan gigit dia, yang ngasih makan. Suatu saat dia akan memusuhi yang memberikan makan. Makanya kalau Pak D, Mbak Sasa, Pak Soleh banyak yang dibilang apa itu pawang. Ya, pawang buaya, pawang macan, pawang singa ya, pawang hewan itu banyak yang ujungnya itu meninggal sama hewan itu sendiri. Karena apa? Karena hewan itu nggak punya pemahaman. Karena pemahaman itu hanya dimiliki oleh manusia. Dan itu pemberian. Iya, mutlak pemberian. Makanya pemahaman itu dari akal. Seperti itu. Jadi mulai paham, mulai luas. Disitulah mulai paham. Jadi akal sama paham itu ada hubungan, Pak ya? Iya, ada hubungan. Akalnya berkembang, makin pahamnya semakin diterima. Betul. Ya. Antara ngerti, tahu, dan paham. Nah, ngerti belum tentu punya akal. Kalau paham pasti punya akal. Pasti punya. Kalau tahu itu loh. Ya tahu hanya sebatas tahu aja. Oh. Itu lebih rendah dong. Daripada mengerti. Jadi malah tahu dulu, baru ngerti, baru paham. Oh. Tahu dulu. Pengetahuan tok. Ya, tahu. Gak punya tempe. Gak ada tempe. Contohnya saya tahu Pak Wahono tapi belum mengerti. Apalagi paham. Gitu. Just info doang. Iya, cuma info doang. Oh, Pak Wahono. Angel dipahami ya. Iya, karena memang angel dipahami. Nggak paham. Makanya itu saya nggak paham. Ya kalau kita sama Pak Dewa nggak perlu kita paham. Iya. Dia akan paham sendiri. Ngono toh. Perlu tahu aja. Tahu aja. Tahu ngerti ya Pak. Kalau biasa kan tadi kan Bapak mungkin bilang paham itu pemberian ya. Nah kalau sama Pak Dewan udah nggak usah diberi paham, nggak apa-apa gitu. Tahu aja. Tadi Pak berarti paham kalau pemberian itu juga kan tadi tergantung keluasan akal kita. Iya. Makanya kita tergabung di akliyah yang akalnya luas. Akal luas sehingga pemahaman kita diharapkan juga semakin luas. Iya. Kan gitu kan Pak? Iya, Dengan betul. akliyah ini. Iya. Akliyah. Makanya akliyah ini kan tidak saya selalu sangat tidak menyarankan untuk mengejas Pak, untuk menghakimi. Menghakimi. Iya, kita harus luas dong. Apalagi menilai, kan gitu ya. Menghakimi aja jangan, apalagi menilai. Evaluasi. Iya. Gitu. Pokoknya luas. Evaluasi itu Pak? Apa? Evaluasi kan juga penilaian itu. Iya, evaluasi ini apa yang realita yang sudah kita lakukan aja. Iya, jadi di situ tidak ada penilaian apapun. Oh, saya sudah ini. Makanya bentuknya mencatat ya, menulis dan diari ini beda.
catatan sama diary. Ya, beda. Catatan yang mencatat, diare kan udah kita lakoni ya. Begini. Kalau diare bagus-bagus ya, Pak. Iya. Las, Berarti itu diare. diary itu bisa digolongkan juga sebagian dari upaya kita untuk pemahaman atau gimana, Pak? Diare itu lebih arah ke potensi ke pencitraan ya Pak. Pencitraan. Ya. Itu ya. Kalau di situ kan pasti kalau baca diare orang bagus-bagus. Bagus-bagus ya. Ya banyak ujian yang datang, aku sabar. Gitu ya, gitu. Itu bukan kepo Pak baca diary orang. Ya. Jadi ke arah ke promosi dirinya ya Pak ya, promosi dirinya bahwa dirinya itu selalu baik, selalu baik gitu. Jadi makanya kita tidak pernah di dalam diary itu mengiklankan Allah, itu nggak pernah. Oh ya saya bisa ini karena Allah, saya diberikan perlindungan. Kan tidak pernah mengiklankan yang maha itu loh. Iya kan gitu, makanya yang iklan Yamaha itu pasti maju. Iya. Inovatif atau semakin di depan. Jelas itu. Bukan itu berarti hanya keakuan saja. Iya, jadi lebih arah ke saya yang mengerjakan, saya yang berusaha, itu hanya sebatas mengerti tapi dia tidak paham. Seperti itu. Makanya kalau kita agama Islam membaca di surat Al-Qiyamah itu kan hari kebangkitan, kesadaran. Iya. Di situ ada ayat cukuplah kamu menjadi saksi untuk dirimu sendiri. Iya, seperti itu. Betul. Makanya saat kesadaran yang diberikan pagi hari ini ya kita jadi saksi. Iya. Oh iya, saya sudah diberi ini itu iya. Udah jadi saksi. Apapun kondisi ya kita itu jadi saksi saja. Ya selama ini kita saksi keluar bukan ke dalam. Iya, padahal harus ke dalam. Berarti seiring juga dengan itu Pak ya, yang apa? Bahwa setiap dari kamu itu adalah pemimpin. Ya. Dan kamu akan diminta tanggung jawab terhadap kepemimpinanmu sendiri. Iya. Kan gitu Pak ya. Iya. Itu berarti ke arah diri sendiri. Iya, kan, iya, bagaimana kok terjadi kerusakan dalam dirimu berarti salah pemimpin ini kan gitu ya gitu. Ini mah enggak dong aku. Memimpin diri sendiri. Diri sendiri. Iya. Padahal pemimpin itu harus ada anak buah ya. Nah, ini gimana ini Bos? Ya anak buahnya kan tangan, Organ-organ. Sistem tubuh. Namanya juga organisasi Pak. Organ. Terus yang memimpin di dalam dia sendiri itu siapa ya? Ya sebetulnya kan selama ini kita tahu yang paling tinggi itu apa di dalam diri kita. Otak gitu. Otak. Itu. Jadi segala sistem yang ada di dalam tubuh ini ya pimpinannya otak itu. Nah otak ini menuju kemana itu dicari. Kalau menuju kepada kenikmatan, kenyamanan ya dia akan bernama yang namanya egois itu. Iya kan. Tetapi kalau yang memimpin itu yang memimpin benar-benar memimpin yaitu Rahman Rahim itu. Jadi pengasih, tidak ada tujuan apapun, tidak pilih kasih. Ya. Makanya terjadi sirkulasi. Iya. Ya, seperti Pak Soleh ini ya, Pak Soleh 4 tahun, 4 tahun. Enggak terasa. Tapi 4 tahun itu lama-lama paham juga. Kok sekarang tahu ya akliyah itu gini? Tahu, padahal nggak belajar. Orang kan nggak ada buku panduan untuk akliyah. Iya Pak, mulai dari itu dulu, tahu dulu. Dulu memang tahu sih karena teman saya kebetulan kan tergabung super lama Pak. Mas Yuki itu kan senior itu. Saya tahu dulu awal itu kok Mas Yuki tiap minggu saya ajak kemana kalau saya pas pulang nggak mau, kenapa itu kan tahu dulu saya curious kan gitu. Curious. Pengen tahu, jadi setelah pengen tahu terus dia kasih ngerti kan itu Pak ya. Betul. Kemudian mungkin ya sesuai qadarullah ada ketertarikan dan sebagainya itu pasti dari Allah kan Pak. Seperti itu kan dari Allah. Ikut gabung. Makanya ada Rasulullah Pak. Ada rasa ke situ ya gitu. Itu. Jadi ikut gabung itu
dengan ikut gabung ya saya merasakan 1 kali 2 kali, saya nggak tahu juga kenapa anak saya ikut gabung juga gitu. Ya saya nggak tahu. Saya nggak Padahal nggak ngajak ya Pak? Nggak pernah ajak sama sekali, karena kalau sesuatu yang sifatnya seperti itu biasa saya contoh dulu memang. Saya lihat-lihat contoh dan saya kira-kira bisa nyontoi tidak. Saya nyontohi, lo kok ikut, ya sudah. Istri saya ikut juga ya, alhamdulillah sekali, dan terima kasih sudah. Jadi follower datang sendiri Pak. Itulah seperti. Jadi nggak mencari follower ya. Seperti pojok AI nanti tiba-tiba membesar juga qadarullah. Follower datang sendiri. Iya. Di Wono, kan gitu. Saya itu mah belum paham ya Pak, saya itu aku ikut Akliyah itu saya itu juga dong Pak, jadi Pak datang uring-uringan happy gitu. Kita itu syukur ya. Bahagia saya hanya itu. Di mana tempat saya tuh tetap bahagia gitu aja. Ya makanya begitu Pak Wahono, Pak Dini masuk AI ya saya, oh ya Allah ciptakan perbedaan. Itulah. Ya. Perbedaan. Iya, perbedaan itu indah memang. Dan nyata gitu. Iya, nyata. Saya tuh mah nggak terasa kalau udah lama ikut tuh nggak terasa. Saya tuh paling baru, saya bilang gitu. Ya. Saya nggak pernah. Yang jenengan nggak terasa, kita yang terasa. Boros. Ada mana berapa tahun? Pak Dewono berapa tahun? Iya sekitar 8 tahun. Nggak kerasa kan? Nggak terasa. Bapak kerasa dengan tahun? Terasa banget. Oh. Aku seneng, bosnya seneng. Ya, tadi betul ke Dewana sekedar tahu. Iya. Tambah ngerti dikit. Pahamnya berapa? Ini namanya kopi ya, kita kopi morning. Tapi Kita belum tahu. kalau ini. Iya, dicipi dulu aja. Monggo dicipi dulu. Dicipi dari tadi belum dipersilakan. Bagi tamu kan harus. Ya saya buat sendiri Pak kalau tamu di sini. Sampun nggih. Seperti biasa siapa belum dimangga sudah glek-glek. Pak Gini selalu bahagia Iya, betul. Tentang pemahaman tadi monggo Pak Agus ini. Iya. Jadi pemahaman itu benar-benar pemberian ya. Begitu kita masukkan di akliyah ini akal yang luas. Semakin masuk di akliyah ya semakin luas. Pemahamannya semakin nambah. Otomatis itu. Kalau memahami bahwa dia masuk di akliyah ini adalah petunjuk, sebagai suatu petunjuk untuk meluaskan akal itu. Seperti itu adik. Jadi lama-lama paham. Dan Iya kan jalankan, Pak? Pak, ya. Oh iya. Jalankan. Kita Seperti itu tadi saya jalankan. sampaikan, jadi kalau kita mamanya di rumah punya kucing atau punya anjing ya, boleh disambut Pak. Oke, gitu kan. Itu ngerti dia. Tapi nggak paham kalau jenengan habis kerja. Iya kan? Dia nggak paham. Makanya tetap menggigit ngawah, tetap seperti itu karena dia nggak paham. Kalau itu tanggal tua. Minta terus. Iya, minta. Aku tentang petunjuk ini aku kok belum terasa itu, kalau itu petunjuk itu gimana ya? Ya sebetulnya pernah saya sampaikan bahwa yang namanya petunjuk itu pasti beda dengan mau kita. Pasti. Ya saya menyikapi Pak Dewono sebagai petunjuk karena beda dengan saya. Ya itu beda. Setiap petunjuk itu pasti beda. Pasti. Iya. Setiap ada perbedaan itulah petunjuk. Tapi memang aku nggak tahu itu, memang nggak tahu kalau itu. Iya nggak tahu. Cuman kalau jenengan lihat tuh tiap hari kan lihat perbedaan loh. Oh iya. Nah terus jenengan lihat diri jenengan sendiri. Oh iya, memang saya dibedakan dengan itu. Ya kan gitu. Bisa nggak Pak kita untuk memahami petunjuk tadi itu dengan takwa? Kan Dengan paham aja dulu ya, Pak. kan tak wajar Pak. Iya. Iya. Takwa itu kan tak wajar. Jadi kalau ada petunjuk-petunjuk yang sifatnya memang nggak wajar ini. Nah itulah kita Iya. pahami. Iya memang seperti itu.
Makanya kalau saya lihat, jangan lihat matahari kalau setiap pagi nih terbitnya kan dari timur. Kenapa jangan nggak protes? Karena setujuannya cocok, ya kan gitu. Tetapi kalau paginya itu dirasa belum, masih mendung gitu, kan petunjuk itu. Petunjuk, oh ya, semua ada yang mengatur dan itu untuk kebaikan. Bukan mapan kembali untuk tidur ya Pak. Sesuatu kejadian yang tak wajar. Iya, tak wajar. Kan banyak kejadian-kejadian tak wajar, ini banyak sekali. Dan itu selalu kita menghakimi, selalu menilai. Ya kan, mamanya lihat orang yang tidak bagus, dinilai, dihakimi. Kan nggak perlu Pak, kita lebih banyak melihat diri kita ya. Terima kasih saya udah dilindungi, tidak seperti itu, kan gitu ya. Itu termasuk evaluasi enggak berarti? Ya dengan diam gini udah otomatis evaluasi, Mbak. Evaluasi dan paham bahwa kita itu sudah diberi yang lebih dari orang-orang sekeliling kita. Semacam introspeksi juga Pak ya. Iya. Itu. Jadi kalau kita bicara paham memang luas sekali, Pak. Iya. Karena banyak sekali mungkin termasuk sahabat AI yang nggak mengetahui yang namanya paham kan gitu. Asal ngomong aja paham. termasuk aku. Saya itu paham itu dan belum lalu tenang saya itu. Makanya itu Bapak yang agak akhir itu kan selalu dikomeni terima kasih, salam syukur, salam bahagia. Itu paham belum? Langsung komennya seperti itu. Yang kadang saya nyikapinya saya agak anu, tapi saya baca dulu, saya maknai dulu, saya pahami dulu. Kalau belum paham betul ya harus ketemu Bapak. Kan saya nanya bahwa salam ini kan sabda alam. Iya. Jadi sabda alam ini kan perkataan alam yang syukur itu susah diukur. Iya, memang susah diukur. Jadi sabda alam itu selalu memberikan kebahagiaan dan itu susah diukur. Makanya salam syukur, salam bahagia. Iya. Itu dimulai dengan jenengan semangat. Lah iya, kita harus semangat dong. Berarti energi itu ya? Iya, begitu semangat itu sirkulasi, ya itu semangat. Nol, gitu. Semangat dulu ya. Tetap semangat. Nah ya, tetap semangat kita, tetap sirkulasi, ya gitu Pak. Tetap ngenol ya, kan gitu ya. Dan sirkulasi itu bisa dimana juga kan jihad ya Pak. Ya. Karena yang utama di sirkulasi adalah duit. Ya. Itu hitungannya ya. Duit itu yang utama adalah di situ. Dan di jihad paling utama juga duit. Ya. Kan gitu. Kan arahnya gitu. Sirkulasi dan jihad itu ternyata kongruen gitu. Sebangun gitu. Maka jihad itu bukan berperang. Bukan. Oh, bukan tuh. Bukan. Jihad fisabilillah gitu. Bukan. Jihad itu nyawi jihati kok ya. Nyawi jihad. Iya kan? Kamus akliyah. Kamu sa'i. Iya, jadi nyawi dengan hati itu bagaimana ya hati-hati. Ya, hati-hati, segala sesuatu hati-hati. Nah, hati-hati pasti arahnya kesadaran, pasti. Enggak gerada-geruduk kalau bahasa sekarang kan gitu ya. Tenang ya, Pak. Tenang. Grusah-grusuh. Susah loh itu enggak grusah-grusuh tuh. Susah banget. Ya enggak toh. Masa miannya grusah-grusuh kok susah. Enggak grusah-grusuh tuh susah. Boleh isi. Kebanyakan grusah-grusuh. Iya, kebanyakan grusah-grusuh. Mayoritinya coba kayak Pak Wono diteleponnya jadi ini gimana? Langsung kayak gitu kan. Pasti grusah-grusuh dulu kan. Alhamdulillah. Istri saya agak punya telepon. Berarti kamu pernah ditelepon? Enggak pernah ditelepon. Oh iya. Oh itu patut dicontoh nggak ya? mana enggak diarah-arah juga. Susah loh. Petunjuk. Itu suatu kebahagiaan juga ya. Kita nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Pikirannya di mana-mana kan kita nggak di mana-mana tapi pikirannya di mana-mana itu nggak boleh. Ya seperti itu, makanya bentuk sirkulasi itu bisa disebut yakat. Kalau saya bilang yakat. Ya karena kita memberi sesuatu untuk perputaran. Itu yakat.
Makanya kalau di agama Islam ada sholat, ada zakat, pasti berdampingan itu, pasti. Makanya ya kalau kamu mau zakat, mau sirkulasi ya harus komunikasi. Ya mau diem-dieman kan nggak bisa sirkulasi dong, ya nggak. Dan sholat itu bentuk komunikasi tertinggi. Oh iya. Karena kepada Allah kan. Iya. Dan saat sirkulasi nggak punya pikiran apa-apa, Pak. Saat sholat pun nggak punya pikiran apa-apa. Lillah. Iya, lillah itu kan kesadaran tertinggi, Pak. Kesadaran, benar-benar kesadaran. Seperti sekarang kita pagi-pagi ini kesadaran ya sudah. Jangan mikir nanti malam. Wah, kita di pagi kok. Gitu, Pak. Wah nanti malam saya mau gini, nggak usah dipikir sekarang. Sekarang aja ada ini enak gitu kan gitu. Cepet tua ya. Wah cepet tua. Oh iya toh. Tua ya. Pengalaman soalnya. Wah masih pagi mikir gue bengi ayo. Kita udah berapa jam aja ya itu. Lebih tua toh. Kok kayak rano apa-apa. Gitu loh Pak. Jadi sekarang tentang paham ya, paham itu kan datanya saya tidak tahu, dan kita tetap diberi kepahaman. Nah itu ada perkataan kita sepaham, itu bagaimana itu Bos? Itu buatan itu. Oh buatan ya. Jadi nggak bisa ya Bos? Nggak bisa. Satu misi, satu visi, satu paham itu loh, sepaham itu. Karena pengertian paham kan banyak banget ya. Iya. Faham itu udah faham ya, faham kan banyak itu. Ya seperti itu. Jadi kalau saya bilang nggak bisa. Seperti halnya bahagia itu kan nggak bisa dicari, nggak bisa diciptakan. Ya sudah bahagia. Pemberian, makanya bahagia itu bahannya gigi aja kan. Merenges itu udah. Bahagia itu susah loh Pak itu ya. Susah, jangan ngelihat gigi itu susah banget itu. Bahagia itu sederhana itu. Iya, makanya terus senyum tuh ibadah kan gitu. Kalau senyum nggak keluar giginya ya namanya apa itu? Ngeledek, sinis ya Pak ya. Sinis. Itu saling terkait. Apa namanya itu, ibadah tadi kan indah bahagiamu. Kan yang terkait. Sederhana. Nengokkan gigi itu ibadah. Iya gitu. Sederhana banget itu. Iya. Susah ya Pak ya. Susah. Untuk memahamkan itu dewa. Gitu. Kita erodo. Nah, pagi ini kan di pemahaman itu kan harus kita kupas ini. Pagi ini kalau pagi besok udah lain ya. Beda. Tentang paham itu. Beda. Makanya bentuk dibangkitkannya kesadaran itu nggak bisa dibikin. Makanya jadi saksi itu, oh iya, kok saya bisa hidup ya, kok saya bisa melihat. Ini kalau nggak ada adat yang menghidupkan, melihat, nggak bisa. Itu kita jadi saksi di situ. Nah, selama ini kita kan nggak pernah mau bersaksi untuk diri kita. Iya. Kita maunya saksi untuk orang lain, baik saksi memberatkan atau meringankan gitu ya. Seperti itu. Kita bersaksi dulu, oh ya. Ya udah gitu. Jadi bersaksi. Walaupun hanya sekian menit, sekian detik kamu harus siap bersaksi. Karena begitu setiap pagi itu kita bersaksi, nanti sampai sore kita akan jadi saksi terus. Iya. Oh iya, ada duit. Oh iya, ada yang mendatangkan. Sedikit paham. Oh iya, sedikit paham berarti ada tunjuk ini Pak. Masuk ke lingkungan air tadi ini Pak. Kita berolahraga supaya menjadi saksi ya toh. Itu melek. Itu saksi. Kita harus olahraga biar jadi saksi. Makanya dia kalau olahraga nggak makan Mbak, kan saksi makanan dia. Benar tapi kan saksi digerakkan, ya kan? Itu jadi kita udah tiada. Ya saya dulu lihat Pak Soleh itu pertama kali nunjukkan gigi aja susah. Gitu Pak. Iya, itu susah. Berarti kan gitu aja. Baru tahu toh itu. Iya. Belum ngerti ya. Belum ke arah paham lagi ya.
Lah seiring kesini itu mudah ya. Oh, sekarang mudah nih. Akhirnya mengerti. Menemukan bahagia. Betul. Iya gitu. Ya rasanya Pak Soleh udah itu gimana? Pak, itu ya. Adaptasi saja setahun. Adaptasi setahun. Iya. Setelah adaptasi tambahnya berapa kilo, Pak? Adaptasi. Wah, itu 5 kilo sendiri. Inilah menjadi saksi bahwa di Aglef menambahkan L, XL, XXL. dan aku tetap simpati kan aku. Simpan pakai batik. Baru paham ya. Iya. Simpati. Simpati. Tadi kasih tahu sendiri. Bagaimana? Tentang paham dan Pak Soleh ini kan sirkulasi itu termasuk paham ya? Iya. Iya. Udahkah dijalankan oleh Pak Soleh tentang sirkulasi ini? Kalau saya paham itu kan petunjuk ya. Pemberian, Pak. Lakoni aja gitu. Mbak, sirkulasi ini Jadi jenengan itu sesuai dengan kalau saya masuk, saya lihat contoh, saya lakoni. Ya, oh, ya. Saya masuk, saya lihat contoh, saya lakoni. Karena dari pertama saja saya ingin masuk itu berarti ada sesuatu yang baik yang ada di situ. Ketertarikan untuk menjadi baik itu pada Allah. Kalau sudah seperti itu ya tinggal lakoni aja. Kalau masalah efek apa itu kan bukan tujuan kita kan, gitu kan, nggak jadi rencana, nggak jadi apa-apa ya kita masuk saja lakoni, dan efeknya di beberapa tahun kemudian ya itu kebahagiaan. Efeknya lakoni itu karena efek lakoni. XXL tadi, Pak. Jadi kita nganu ya, sekarang merubah sikap ya. Dulu efek samping, sekarang Efek depan belakang. perutnya kan efek depan ya. Gitu. Jadi kita lakoni. Memang nggak bisa anu sih, nggak bisa seketika karena seperti itu pasti ada tahapannya gitu. Iya. Proses. Nah, proses itu manusiawi. Iya, ini. Iya, semua itu kan bertahap, Pak. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan kan berangsur-angsur. Iya. Iya. Tinggal 36 atau 48. Iya kan berangsur-angsur, jadi bertahap. Jadi sekali lagi sering saya sampaikan bahwa pemahaman ini benar-benar mutlak. Karunia, rahmat, benar-benar pemberian seperti itu. Jadi tidak bisa dipaksakan tuh nggak bisa. Bisa paksakan juga nggak paham. Iya kan gitu ya. Betul. Memang proses ya, tinggal kita mau jalani proses atau tidak. Tapi terkadang itu sebagai ya kita boleh ditunjuk ya masing-masing ini mungkin sebagai pemimpin rumah tangga kan gitu. Berarti Mbak Sasa juga akan berumah tangga. Nah, itu memang apa, karena itu sebuah petunjuk, jadi kesambungannya dengan kesabaran itu yang ya kan petunjuk. Kadang-kadang kita mau ngasih pemahaman, kalau nggak paham kan kadang muncul ego kita, nggak sabarnya masuk. Tapi kalau saya ngelihat Bapak kan sabarnya luar biasa. Itu saya ngikutin kan, aja, kalau Pak. saya kira itu juga pemberian, Pak. Iya. Sabar sama petunjuk itu tergabung gitu ya. Jadi pemberian juga gitu. Ya Pak Dewa ono. Kasih apa dikit wah cang. Gitu. Kita mengelola akliat, dengan berbagai macam latar belakang. Kalau nggak ada petunjuk kesabaran, gimana, Pak? Benar. Apa nggak bubar jalan? Gitu ini. Oke, jadi kalau mengatakan Pak Agus itu sekali lagi istimewa, bukan luar biasa. Karena kan luarnya biasa, jalannya ya juga biasa. Istimewa itu ada jos, itu aja gimana? Pak Agus jos itu aja lah. Jos. Iya toh, kok luar biasa. Luarnya aja Ya, itu biasa. kembali lagi ya, saya kan pakai tagline lakoni itu udah lakoni. Iya. Kalau banyak orang yang bilang orang Jawa, udah diurip tuh harus ngeli. Iya. Iya.
Tapi saat proses ngeli ini kan ada kesadaran di situ. Iya. Jadi kalau kita nggak sadar namanya Kelly. Kelly. Hanyut. Jadi kita tak ada diberikan kesadaran. Oh iya, oh ini perbedaan tuh seperti ini. Oh memang kita tidak bisa memaksakan. Ya kadang ada sisi saya yang kadang itu saya tuh kan pengen teman-teman tuh karena nanti kamu itu berefek loh. Saya sering bilang itu teman-teman. Iya, nanti berefek loh. Nah kalau efek nanti gimana gitu ya? Ini berefek kamu. Mamanya saya di atas ngelihat, wih kan nyemplung jurang, kan gitu ya? Karena saya posisinya kan dilihat di Google-nya lihat di atas. Ini ngapain mau ke jurang sana? Mau belok sini? Iya, belok sini. Tetap aja ada yang ke sana ya sudah. Nggak mau dianu ya lepas aja, lepasin aja udah. Pemahamannya beda-beda tadi itu ya. Nah, ini yang dimaksud paham itu udah tahu ini udah tahu. Tapi kalau gagal paham itu apa ya dimaksud gagal paham? Ya kan nggak sadar Pak. Oh, gagal paham itu nggak sadar. Nggak dalam kesadaran dia gagal paham dia. Bener. Iya. Jadi saat selama ini kita udah bertahun-tahun pagi hari ya gagal paham kan. Kalau ini dikasih. Kan pernah saya sampaikan bahwa coba perhatikan doa mau tidur. Itu kan setelah hidup dan mati. Bukan hidup dan tidur, enggak ada, Pak. Iya kan gitu. Jadi iya selama ini kan kita dimatikan. Tapi kita masih nafas loh. Selama dimatikan kamu nggak tahu kalau sedang nafas. Iya. Iya nggak tahu kan. Ngorok aja kita nggak dengar. Ya nggak dengar kan gitu ya. Sini kupingnya sih ya. Nggak. Sebelahnya denger yang orang nggak denger, iya kan? Pak D, rotinya Pak D jangan lupa Pak D. Alhamdulillah ini roti dari kita di endorse ya. Iya, di endorse. 3 Mutiara Aglia Indonesia. Cicipi Pak D. Ya ini khasnya Jogja loh ini. Harus jadi bakpia loh ini. saksi kelezatannya Pak D. Hanya tahu saja tapi saksi juga Pak. Iya Pak. Iya. Bukti nyata ya. Coba disaksikan dulu. Tak saksikan. Biar paham. Kan tadi tahu aja nih. Aku ngerti ini tampil lah. Tampil. Tak rasakan gitu. Terima kasih Tiga Mutiara KAI Indonesia and Itinerary. Tapi ini makanan perempuan tuh Pak. Iya, betul. Nanti kalau cowok kan Mas Pia bukan Mbak Pia. Iya kan? Betul kan? Jogja ning ati selalu ono ora murid kanggo duit lan tahta saestu awakmu ora iso dhewe tanpa kuasanya kabeh mung sia-sia. Bakpia AI Mahinya asli jos, bukan akal-akalan. Paham? Yes. Pak Bia. Mbak Bia. Super. Bahan-bahan super. Disaksikan ya ini langsung ya. Saksi. Ya, saksi semua oke. Saksi sah. Itu nanti Desember ya. Mohon ditunggu. Saksi dalam tekanan. Awas kalau nggak bilang sah gitu ya, dalam tekanan. Jadi gitu, kalau begitu Pak D makan ini baru sekedar tahu dan mengerti loh, belum paham. Cara buatnya? Bukan, itu juga ngerti juga, paham tuh. Oh ya, Allah hadirkan semuanya, kan itu. Berarti kan nggak ada permintaan toh, langsung hadir. Itu paham. Nggak ada rencana kan makan bakpia? Nggak ada rencana, nggak ada apa-apa tadi ya. Alhamdulillah ini juga gratis ya tuh. Ya itu. Ya kalau gratis pasti alhamdulillah.
Jadi alhamdulillah identik dengan gratis. Padahal selama ini gratis semua ya Pak. Iya. Iya benar. Nafas gratis. No, semua gratis. Itu kan katanya kan kalau bicara kan gitu, wah gratis tuh bahagia, seneng kan, gratis gitu. Jadi nafas gratis, tubuh gratis, semua gratis. Nggak bahagia, nggak seneng kan gitu. Makanya nggak sehat. Nggak sehat, ya senang hati. Senang hati. Ya, kalau di rumah sakit oksigen mahal loh. Tabung oksigen tuh mahal loh di rumah sakit. Ya, lebih baik kita di luar rumah sakit aja. Iya, betul. Kita murah, nggak bayar. Nggak bayar kan? Jangan di rumah sakit kalau oksigen. Coba itu. kalau setiap nafas ngambil oksigen dari tabung, nggak beli beras. Cuma beli tabung oksigen terus nggak beli beras. Ada yang mau saya tanya nih Pak. Ya. Jadi kalau kita berkeluarga itu boleh nggak sebagai manusia nih Pak ya? Kita manusia itu mengidolakan orang lain. Ya. Jadi sebuah pemahaman gitu Pak ya. Iya. Karena sering juga di diskusi keluarga itu kadang kita kan siapakah, kadang-kadang ada, nah kan kalau di hadis itu kan kalau di Quran juga ada Ya. siapakah yang paling disayang oleh Allah. Nah, yang paling disayang oleh Allah adalah yang paling takwa tadi, Ya. yang Ya. tak wajar Ya. secara anti mainstream. Iya. Dulu pernah ngendikan lah Iya, iya, kita iya, makan iya. mie itu kan Iya, iya. anti mainstream. Nah, itu Iya. yang tak wajar, itu yang paling disayang Allah. Ya. Kemudian kalau hadis itu yang paling dicintai Allah itu siapa? Oh, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya. Ini yang paling Iya. bermanfaat. Nah, itu di sisi keluarga kadang kita sudah masuk akal ya. Iya. Pasti ada yang diidolakan gitu. Iya. Nah, siapa di akhir yang paling bermanfaat bagi yang lain? Nah, Iya. itu kadang-kadang jadi itu termasuk tak wajar atau wajar gitu. Ya sebetulnya yang dicontohkan tak wajarnya tadi Tak Pak. wajarnya, Iya, tak iya, yang wajarnya itu. mainstream tadi. Iya. Makanya ini yang masih menjadikan apa ya kalau kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Jadi yang tidak wajar ini yang harus kita contoh. Namanya pengasih. Ya jelas pengasih itu tidak diminta dikasih. Kan gitu itu pengasih. Iya kan gitu. Penyayang juga gitu, nggak harus diminta ya disayang. Iya. Jadi bentuk Allah Rahman Rahim itu di situ, Pak. Iya. Jadi makanya banyak hal, banyak cerita-cerita yang kalau tidak mengacu kepada Allah, saya banyak sekali menolak. Seperti itu. Jadi makanya yang dicinta oleh Allah ini ya yang benar-benar takwa kan gitu ya, yang benar ngikutin. Kalau saya bilang yang benar-benar melekat kepada yang menciptakan. Hanya itu saja. Iya. Kemelekatan kita itu ke situ. Iya, kemelekatan. Makanya Allah memberikan sesuatu ini kan tanpa balasan, tidak mengharapkan sesuatu. Makanya tidak dinilai A, B, C, dan enggak, Pak. Kasih udah gitu. Semua. Itu kemahaan pengasihnya di situ. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada siapapun ya kita nggak usah menilai orang ini butuh atau tidak, pokoknya kasih. Iya. Kan gitu ya, kasih aja. Jadi kerentek itu juga ditunjuk Pak ya? Oh iya Pak. Kita mau kerentek mau ngasih. Iya, begitu kerentek larinya kan ke penilaian kita ya Pak. Oh, pantas Kadang-kadang gitu. gitu, Oh ya. ya gitu. Berarti kan nggak boleh. Iya itu. Ya mamanya kita mau beli sesuatu, kita mau sirkulasi melihat, wah beli yang tua aja yang maka kasihan tuh kan ya gitu. Itu udah nilai. Bisa menilai. Oh iya, mau muda mau tua beli aja di situ. Ya, itu yang dicontohkan Bapak kalau di perempatan-perempatan. Iya. Pak, ya. Kalau ada yang minta, kalau kita memang nggak mau ngasih nggak aja Pak. Nggak usah maksa-maksa. Nggak usah. Tapi begitu pengen ngasih ya sudah. Kasih. Nah, kita aja iya. Karena kan kebanyakan di perempatan ini kan banyak mendoakan Pak. Ya mungkin saya termasuk orang yang dikatakan sombong saya. Karena saya selalu kalau dia mendoakan, saya selalu bilang untuk jenengan dulu aja. Iya kalau Semoga rezeki lancar, semoga ini bla bla bla. Saya bilang untuk jenengan aja. Karena kalau rezekinya dia lancar ya nggak minta. Oh iya, kan di perempatan itu. Iya, seperti itu. tapi bisa juga
dengan lancar rezeki dia meminta itu juga tuh. Rezekinya dari sini lancar tuh. Iya, karena dia tidak menjadi saksi, Pak. Bahwa dia udah diberi, nggak pernah jadi saksi. Kalau jadi saksi, dia tidak akan pernah meminta. Dia akan menjadi pengasih. Ya, itulah. Iya, karena kita Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya. Jadi pengasih, Penyayang. Nggak ada tensi siapa apa itu. nggak ada. Nggak ada rasa kasihan, nggak ada. Nggak ada rasa kasihan, nggak ada apa. Nggak ada kasih aja. Betul. Betul. Yang harus mulai kita agak paham dikit ya. Banyak ini. Paham dikit ini. Berarti hampir gagal paham ini ya. Karena lakoninya harus jalan. Betul. Wah. Ya, ini ternyata nggak kerasa ya ini obrolannya ya Pak De ya. Udah. Viral. Iya, ini ya, viral nih nanti nih. Karena itu tadi takwa tak wajar itu tadi obrolannya tadi kan. Wah, tak wajar ya, tak Ya, wajar. jadi kan kalau tadi kita simpulkan kan paham itu ternyata betul-betul luas ya. Luas, ya, dan ya. paham itu merupakan sebuah pemberian nih. Jadi ya setiap orang itu pahamnya bisa berbeda-beda itu tadi juga kayak gitu setiap Tapi orang. kalau sudah paham mesti bahagia ya. Apa? Kalau paham mesti bahagia. Oh, ya pasti. jelas. Pasti. Karena kita Mutlak. bahagia dulu tuh pasti paham. Jadi mutlak kan paham itu Iya, kita bahagia dulu. Kalau nggak bahagia nggak paham dong, ya nggak? Jadi kita bahagia ada di bawah, ada yang membahagiakan, mulai diberikan pemahaman, paham gitu. Itu tadi Iya, bahannya gigi aja. Iya. Bahagia bahannya gigi aja. Mungkin kalau dari Pak Soleh sendiri ada yang mau disampaikan nggak ke sahabat AI nih, kira-kira? Oke, untuk para sahabat AI semua, Konco AI. Iya. betul. jangan lupa akhliyah itu membahagiakan. Oleh karena akhliyah itu membahagiakan, ya mari kita ikuti dengan baik-baik semua. Yang ibadah itu. Iya betul. Indah bahagia muda. muda. Oke. Ya mungkin itu dulu Iya, Pak De iya. untuk morning coffee pada pagi hari ini. Sahabat AI, tonton terus podcast Pojok AI, morning coffee, Morning Coffee. vlog BBM, vlog berbagi dan semua kegiatan Akhliyah Indonesia yang ada di channel YouTube Akhliyah. Semoga Terinspirasi dan bermanfaat. Ya. jadi terima kasih, tetap di Morning Morning Coffee Coffee bicara energi untuk sirkulasi. Salam syukur, salam bahagia.